Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memberikan bukan sebuah pelajaran tetapi sebuah inspirasi buat kalian semua. Ya, karena sekarang kalian sudah kelas 3 ya. Berarti sebentar lagi kalian akan pindah keluar menuju langkah yang lebih besar lagi yaitu SMA atau kuliah. Dari sekarang kalian pilih, kalian apakah mau nanti langsung kerja atau mau kuliah. Seandainya kalian pengen kuliah, otomatis yang harus kalian pilih adalah SMA. Tetapi kalau misalnya kalian ingin langsung kerja, yang harus kalian ambil adalah SMK. Sekarang saya akan jelaskan seandainya kalian akan memilih kuliah. Ya, pertama, waktu saya masih kuliah tahun 2011, biaya kuliah itu saya total bisa mencapai 30 juta ke atas selama 4 tahun ya totalnya. Tapi itu tidak termasuk dengan biaya makan. Oke. Jadi jika kalian lihat dulu orang tua kalian, apakah orang tua kalian itu mampu, uangnya berlebih, atau sedang-sedang saja, atau memang sangat kurang. Ya, jika kalian melihat orang tua kalian mampu, ya silahkan ambil jurusan SMA, kuliah langsung. Tetapi kalau jika orang tua kalian hanya sedang-sedang saja atau mungkin kekurangan, otomatis yang harus kalian lakukan adalah bagaimana caranya biar bisa saya kuliah? Bagaimana caranya? Cari beasiswa. Bagaimana cara mendapat beasiswa? Otomatis, kalian harus merelakan yang namanya waktu bermain. Kalian pindahkan waktu bermain itu menjadi waktu belajar. Karena yang namanya beasiswa itu harus didapatkan dengan nilai yang bagus. Penjelasan tadi adalah khusus bagi yang mau kuliah saja, ya, atau mau kuliah di yang negeri. Ya, kalau kalian mau masuk kuliah negeri, universitas negeri, otomatis kalian harus pilih SMA, jangan SMK. Kenapa? Karena SMA itu diisi oleh materi, teori, hingga 70% ke atas. Sedangkan SMK diisi oleh praktikum, 70% ke atas. Jadi kalau misalnya kalian mau kuliah, tetapi masuk SMK, salah. Karena nanti saat kalian tes di universitas negeri, itu adalah soal-soal SMA. Sedangkan di SMK itu isinya adalah materi-materi dari dasar banget kayak soal SMP. Jadi intinya, kalau kalian mau kuliah di negeri, universitas negeri, kuliah saja, ambillah jalur SMA. Oke. Pilihan kedua, Pak, saya mau kuliah, tapi uangnya nggak ada. Beasiswa juga nggak dapat. Gimana dong? Nah, berarti kalau misalnya kalian dalam posisi seperti ini, kalian bisa yang namanya kuliah sambil kerja. Ya, jadi kalian kerja dulu di sebuah pekerjaan kalian, bisa di pabrik atau dimanapun. Nah, biaya uangnya itu gajinya kalian pakai untuk biaya kuliah. Nah, ini juga banyak teman-teman saya yang seperti ini. Tetapi kalau misalnya kalian mau kuliah sambil kerja seperti ini, otomatis harus siap capek. Karena Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu kuliah. Atau Senin sampai Sabtu kerja, malamnya kuliah. Dan biaya kuliah sambil kerja itu di atas biaya kuliah yang umum, yang biasanya. Yang reguler, yang dari pagi, Senin sampai Sabtu. Yang ketiga, kalau kalian mau kuliah, pilihlah jurusan yang kalian sukai.
Jangan karena disuruh oleh orang tua atau orang lain atau ngikut temen. Ah, si A ke jurusan kimia, saya ikut A. Ah, si B ke jurusan bahasa, saya ikut A. Jangan kayak gini, ya. Pilihlah jurusan yang kalian hobi, yang kalian kuasai, yang kalian senangi. Kenapa? Karena banyak mahasiswa-mahasiswa nanti di semester akhir, ya, kalau SD, SMP, SMA itu lulus semua, nggak ada yang ketinggalan. Tetapi kalau di kuliah itu ada yang namanya hukum alam. Siapa yang rajin, ya dia lulus duluan. Nah, seandainya kalian masuk ke jurusan yang nggak kalian sukai, otomatis kalian males lah ngerjain semuanya. Tugas males ngerjain, bahkan nanti terakhir itu yang harus kalian selesaikan adalah skripsi. Skripsi itu ya kayak kalian bikin laporan, proposal, tetapi hanya kalian sendiri yang ngerjain, tidak ada nama teman-teman kalian di situ, tidak ada yang bantuin. Ya, hanya kalian sendiri yang bikin. Jadi kalau misalnya kalian lihat sebuah buku, isi bukunya itu semuanya kalian yang bikin, bukan orang lain, nggak ada dibantu, bukan kerja kelompok. Ya, karena teman-teman kalian yang lain juga mikirin skripsinya masing-masing. Jadi kalau yang rajin, dia otomatis lulus duluan. Ya, saya sendiri mengalami di angkatan saya sekelas, saya ketinggalan. Yang lain udah pada lulus, saya belum lulus. Saya nambah setengah tahun. Sendirian. Banyak kejadian yang lain juga. Contoh teman saya yang lain. Karena awalnya dia kuliah itu ngambil jurusan kimia, disuruh oleh orang tua. Jadi bapak, kakak, dua kakaknya itu semuanya kimia. Akhirnya dia pas mau kuliah sama orang tuanya disuruh kimia. Padahal dia dulu SMK jurusan Ilkom, komputer. Nah, waktu itu saya cerita, bilang ke dia, berarti kalau kamu mau di sini, kamu harus siap rajin daripada yang lain. Kenapa? Karena kamu basicnya itu Ilkom, bukan kimia. Dan kamu juga hobinya bukan di kimia kan? Itu waktu tahun pertama saya bilang seperti itu. Dan akhirnya ternyata kejadian juga. Sekarang dia nggak lulus. Sudah 8 tahun. Maksimal itu 7 atau 8 tahun, saya lupa. 7 tahun. Maksimal 7 tahun. Lebih dari 7 tahun dikeluarkan dari kampus. Nah, ini kejadian di teman saya. Ya, jadi teman saya yang sekelas ini, dia udah 7 tahun. Karena hatinya itu nggak ada di kimia, otomatis. Ya, seperti itu. Akhirnya biayanya sudah keluar banyak, tetapi nggak jadi lulus. Rugi nggak? Rugi banget. Buang-buang duit, buang-buang waktu. Padahal seandainya kalau dia dari awal itu kuliah yang ngambil jurusan Inkom, pasti udah lulus. Karena dia keahliannya di komputer, di Ilkom. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau kuliah, pilihlah jurusan yang kalian sukai. Jangan disuruh orang tua, jangan mengikuti teman yang lain. Ya, karena di akhir nanti saat skripsi kalian berjuang sendirian di situ. Oke, selanjutnya selain kuliah ada yang tadi kerja, ya, SMK. Jadi kalau misalnya kalian, saya males belajar lagi Pak, habis lulus SMP saya mau langsung kerja aja, berarti nanti pilihlah SMK. Karena SMK itu yang dilatih itu adalah keterampilan kerja, ya. Jadi teorinya itu teori SMP. Kenapa? Karena nanti kalian akan fokus kerja. Dan saat sudah lulus SMK, mudah untuk mencari kerja. Bahkan mungkin bisa berwirausaha sendiri, bikin produk sendiri. Kayak saya sendiri bisa membuat hand sanitizer, yaitu dari ilmu SMK. Ya, jadi kalau misalnya, Pak, orang tua saya nggak mampu nih. Ya udah saya mau bantu mereka dengan kerja dulu kerja. Oke. Silakan pilih SMK dan pilih SMK yang tadi jurusannya kalian hobinya di mana. Ya jangan sampai hobinya melukis masuknya jurusan kimia, nggak cocok. Ya.
Jadi saat kalian mau SMK, pilih itu jurusan ini oke nggak sih sama saya? Ya. Saya suka nggak sih sama jurusan ini? Atau mungkin kalian nggak ngerti, ini jurusan apa sih saya nggak ngerti. Siap-siap nanti saat kalian sudah menyemplung, kalian apa namanya ya sudah terlanjur nyemplung ya udah nyemplung aja. Itu banyak nanti. Atau yang kedua, saya mau habis SMK mau kuliah aja deh. Ya ini juga bisa. Tetapi saat kalian lulus SMK, ya susah sekali untuk masuk ke universitas negeri. Paling besar ya kalian masuk universitas swasta. Ini juga saya alami sendiri. Ya saat nyoba tes universitas negeri, ternyata soal-soalnya itu saya sama sekali nggak ngerti. Teman-teman yang lain juga sama ini. Nggak ada yang ngerti ini soalnya. Kenapa? Karena tadi yang awal saya bilang, bahwa soal tes itu adalah soal untuk materi yang di atas 70 anak-anak SMA. Sedangkan kita, anak-anak SMK, hanya belajar di materi yang dasar, kayak SMP. Jadi kalau kalian masuk SMK, terus mau kuliah, ya otomatis ngambilnya yang swasta. Terus kalau misalkan sudah lulus SMK, mau kerja, itu gampang. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak yang mencari yang lulusan SMK. Jarang yang SMA. Kenapa? Karena SMA itu diisi sama teori, prakteknya nggak ada. Ya, contoh, kalau SMK, waktu saya itu dulu bikin sabun. Kalau mesin bikin apa itu ngelas-ngelas apa gitu. Kalau di SMA ada nggak? Mungkin ada, tetapi hanya sekolah-sekolah elit yang praktekumnya ada seperti ini. Kalau sekolah SMA biasa aja yang biasa aja nggak ada dia praktek seperti ini. Karena memang SMK itu tugasnya dikirim untuk langsung terjun ke dunia kerja. Kalau misalnya kalian mau kuliah, bisa jadi kayak yang tadi saya bilang. Jadi teman saya banyak setelah lulus SMK dia kerja, habis kerja dia kerja sambil kuliah. Itu banyak yang seperti ini. Atau kalian banting setir, ya. Jadi banyak juga teman saya yang tadinya kimia SMK-nya saat kuliah banting setir. Kuliahnya jurusan komputer. Jauh kan ya dari kimia ke komputer. Atau ke mesin, itu ada teman saya. Pada awalnya SMK-nya kimia, tetapi saat kuliah dia masuk ke ngambil mesin jurusannya. Selanjutnya, pilihannya adalah kalian lanjut mondok. Mau SMA sambil mondok, SMK sambil mondok, ya bebas. Karena target kalian adalah menjadi seorang mubalek. Tetapi yang saya harapkan dari kalian tidak hanya berhenti di SMK atau SMA saja. Saat kalian sudah menjadi mubalek, saya sangat berharap kalian melanjutkan kuliah, ya. Sarjana yang mubalek, mubalek yang sarjana. Kenapa? Karena sekarang dunianya itu adalah dunia pendidikan. Kalau kalian perhatikan, ya, pemimpin garis depan kita di pusat DPP itu bergelar semua S1, S2, S3. Semuanya sarjana. Ya, kemudian kalau kalian perhatikan yang kedua, nada bicara kata-kata kosakata mubalek yang lulusannya SMA dengan mubalek yang lulusannya sarjana itu berbeda, jauh berbeda. Kosakatanya berbeda. Wawasannya, pandangannya jauh berbeda. Karena lingkup seorang sarjana itu banyak, luas. Ibaratkannya itu seperti ikan. Ikan emas misalnya dengan ukuran 50 cm itu kalau ditaruh di akuarium dia sempit, nggak bebas bergerak. Tetapi kalau misal ikan emas itu kita lepas di lautan, dia kecil,
nggak ada artinya. Sama seperti itu. Jadi kalau misalnya yang hanya lulusan SMA itu ya lingkupnya hanya SMA aja. Tapi kalau sudah menjadi seorang mahasiswa, lingkupannya bisa bahkan bisa nasional. Kalau misalnya lebih hebat lagi bisa internasional. Nah, ini perbedaan antara lulusan SMA dan sarjana. Oke, yang terakhir, semua yang saya sebutkan tadi itu tidak ada artinya kalau kalian tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di masa depan kalian jadi seorang sarjana yang gelarnya banyak, mubalek yang ilmunya banyak, tetapi sama orang tua nggak berbakti, nggak peduli, cuek. Semua itu nggak ada artinya, percuma. Ya, jadi semua itu kalian capai dengan dibungkus berbakti kepada orang tua. Sama orang tua sikapnya harus sopan, kata-katanya lemah lembut. Jangan sampai orang tua nadanya A, kalian jawab dengan A. Itu beda, itu jelek. Jadi kalau harusnya nada kalian itu lebih rendah daripada nada orang tua saat berbicara. Oke, itu sedikit inspirasi dari pengalaman saya. Semoga dengan sedikit info tersebut kalian bisa menerawang, bisa berpikir jauh ke depan. Besok saya mau jadi seperti apa ya? Cita-cita saya apa ya? Ya, semoga bisa membantu kalian, walau hanya sedikit saja. Karena di masa depan nanti, 10-20 tahun kemudian, agama ini kalian yang pegang. Jadi kalau dari sekarang kalian tidak siap, tidak menajamkan ilmu kalian, baik yang ilmu dunia atau yang akhirat, mau dibawa kemana agama ini? Apakah akan berakhir di tangan kalian? Kalian tidak mau menyerahkannya kepada anak-anak atau cucu kalian? Ya, saya harap tidak seperti itu ya. Semoga kalian menjadi ujung tombak generasi yang membanggakan semua orang tua dan guru kalian. Jika ada pertanyaan, mungkin kalian nanti mau bertanya, bisa lewat komen di channel YouTube-nya atau nanti WA langsung ke saya, atau nanti saat kita bertemu di pertemuan semester kedua setelah wabah ini selesai. Oke? Alhamdulillah jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.